Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kitab Al-Wafi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis nomor 20 tentang malu adalah sebagian dari iman. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Artinya, Abu Mas'ud ini kunyahnya namanya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Al-Ansari maksudnya adalah dari kalangan Ansor, yaitu penduduk Madinah. Sedangkan al-Badri maksudnya adalah beliau termasuk salah satu sahabat yang turut dalam perang Badar. Setiap sahabat yang turut dalam perang Badar, perang yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam, disebut dengan Al-Badri. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat orang dari ajaran para nabi terdahulu adalah ucapan, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang cukup pendek tapi mengajarkan kepada kita tentang satu ilmu yang sangat berharga dan sangat berat untuk dilakukan. Karena ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti siapa dia sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia itu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Ini menjadi dasar bahwa setiap muslim harus memiliki rasa malu, karena dimanapun dia berada, Allah senantiasa melihat. Dimanapun dan kapanpun kita berada, Allah selalu melihat kita. Lalu kenapa kita harus malu? Tentu saja, kalau kita ingin menghadap manusia yang mana manusia itu kita hormati, kita sanjung, kita anggap sebagai orang yang mulia, pasti kita juga memiliki rasa malu, atau dalam bahasa yang lain segan. Kita menghadap guru kita misalnya, kita pasti punya rasa malu, rasa segan, yang kemudian dari situ memunculkan sifat rasa sopan, rasa wibawa. Kita kemudian menjadi malu. Apalagi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang selalu memperhatikan urusan kita,
yang tidak pernah sedetik pun kita ini tertutupi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya kita menyadari hal ini, sehingga kita tidak lagi sembarangan dalam berperilaku, dalam tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Karena di mata Allah sama saja, apakah ramai atau sepi, bagi Allah itu semuanya tampak jelas, tidak ada yang tertutupi sedikit pun. Inilah rasa malu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau juga menyabdakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu merupakan bagian dari iman. Orang kalau beriman pasti dia akan memiliki rasa malu, malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum di hadapan yang lainnya. Sehingga seorang mukmin dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Di samping rasa takut, dia memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaknya dia man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Pikirannya dijaga, tidak memikirkan hal-hal yang memalukan. Wal yahfazil batna wa ma hawa, dan menjaga perut serta apa yang dikandungnya, tidak memakan harta yang tidak halal. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan juga senantiasa mengingat mati dan ujian atau cobaan yang nanti akan dihadapi setelah mati. Hendaknya dia malu. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya, dan siapa yang ingin mencari kehidupan akhirat, maka hendaknya dia meninggalkan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan semua itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah memiliki rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum kita masuk ke penjelasan hadis, ya, supaya kita paham tentang esensi hadis ini atau pentingnya hadis ini bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, yaitu oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu ingin supaya Nabi Yusuf itu mau diajak. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga hampir ingin, laula an ra'a burhana rabbih, seandainya beliau tidak melihat burhan dari Rabbnya. Maka sebagian ulama menafsirkan bahwa burhan di situ adalah ketika si wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu, yang kisahnya sudah terkenal, kita semuanya sudah sering mendengar kisahnya, yaitu wanita istri Al-Aziz, istri pejabat di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf, kemudian di sebuah ruangan tertutup, tidak ada seorang pun, terkunci, kemudian Nabi Yusuf diajak untuk berbuat maksiat. Lalu sebelum berbuat maksiat, si wanita itu mengambil sebuah kain dan menutup patung. Ada sebuah patung yang ditutup dengan sebuah kain. Lalu Nabi Yusuf bertanya, "Madza taf'alin?" Apa yang kamu lakukan? Kenapa ditutup itu patungnya? Kemudian qalat astahyi minhu, saya malu dengan patung itu. Padahal hanya sebuah patung. Dia merasa malu kalau dilihat patung. Manusia sudah tidak ada, orang tidak ada, sudah keluar semua, tapi masih ada patung. Lalu kemudian dia meletakkan kain itu pada patung tersebut sambil mengatakan, saya malu dilihat patung itu. Lalu Nabi Yusuf menjawab, ana aula minki an astahyi minallah. Saya lebih layak daripada kamu untuk malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Yusuf tidak mau mengikuti ajakan wanita tersebut. Inilah malu yang harus ditanamkan dalam
diri anak-anak kita, murid-murid kita, supaya mereka mencegah diri mereka sendiri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Begitu juga dalam sebuah kisah disebutkan ada seorang laki-laki yang di tengah malam dia tidur, sementara di sampingnya ada kudanya di posisi kepalanya sedang makan ya, di dekat kepalanya. Kemudian dia ditanya laki-laki ini, "Ya fulan, kenapa kamu tidur dalam posisi seperti ini? Apa kamu tidak takut nanti kudamu menginjak kepalamu?" Lalu dia menjawab, "Ana astahyi minhu an akhafa ghairahu." Saya malu kepada Allah untuk takut kepada selain Allah. Ini adalah puncak rasa malu, sampai-sampai dia malu untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meletakkan kepalanya lagi dan dia tidur kembali. Kemudian Imam Al-Fudail bin Iyad juga mengatakan khamsun min alamatis syaqa, 5 tanda celakanya seseorang: al-qaswatu fil qalb, kerasnya hati, wa jumudul ain, keringnya mata, tidak pernah menangis, wa qillatul haya, dan sedikitnya rasa malu, warraghbatu fid dunya, dan kemudian yang keempat adalah cinta dunia, ambisi terhadap dunia. Yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan. Ini adalah beberapa penjelasan tentang pentingnya rasa malu. Sekarang kita baca ahamiyatul hadis, urgensi hadis. Jika makna malu adalah mencegah dari melakukan sesuatu yang tercela, maka seruan untuk memiliki malu pada dasarnya adalah seruan untuk mencegah segala maksiat dan kejahatan. Di samping itu, rasa malu adalah ciri khas dari kebaikan yang senantiasa diinginkan oleh manusia. Mereka melihat bahwa tidak memiliki rasa malu adalah kekurangan dan suatu aib. Sehingga dalam bahasa kita pun, kalau orang dikatakan dasar orang tidak punya rasa malu, maka itu artinya adalah sesuatu yang tercela. Rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, malu adalah bagian dari keimanan. Juga hadisnya yang lain, rasa malu selalu mendatangkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya, Islam dalam keseluruhan hukum dan ajarannya adalah ajakan yang bertumpu pada kebaikan dan kebenaran. Juga merupakan seruan untuk meninggalkan setiap hal yang tercela dan memalukan. Karena itulah Imam Nawawi memilih hadis ini untuk ditempatkan dalam kitab Al-Arba'in yang beliau susun. Mengenai hadis ini beliau berkata, siklus hukum-hukum Islam berada pada hadis ini. Maksudnya, perintah yang bermakna wajib atau sunnah, orang akan malu untuk tidak melaksanakannya. Sedangkan larangan yang bermakna haram atau makruh, orang akan malu untuk melanggarnya. Sedangkan terhadap apa-apa yang dibolehkan atau mubah, maka rasa malu karena melakukannya atau sebaliknya tidak ada masalah. Dengan demikian hadis ini mencakup 5 hukum yang ada. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa dahulu para sahabat Rasulullah SAW, mengapa mereka bisa menjadi khairul qurun, sebaik-baik kurun atau sebaik-baik umat? Karena mereka dahulu tidak terlalu memperdulikan tentang masalah apakah perintah itu wajib atau sunnah. Selama itu adalah perintah Allah, mereka laksanakan untuk diri mereka sendiri. Kalau untuk diri mereka sendiri, mereka tidak peduli apakah itu wajib atau sunnah. Itu adalah perintah, maka dilaksanakan. Begitu juga dalam masalah larangan, mereka tidak terlalu mengambil pusing apakah itu haram atau makruh. Mereka langsung meninggalkan kalau memang itu larangan dari Allah dan Rasulnya. Untuk diri mereka sendiri, mereka sangat teguh dalam memegang perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau untuk orang lain, mereka baru merinci, oh dalam masalah ini hukumnya adalah makruh, dalam masalah ini hukumnya adalah
misalnya sunnah dan seterusnya. Tapi untuk diri mereka sendiri, mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita pun juga demikian. Ada perintah dari Allah, pertama kali kita pahami bahwa itu adalah perintah. Siapa yang memerintah kita? Kalau Allah yang memerintah kita, laksanakan untuk diri kita. Tapi untuk orang lain baru kita merincinya. Oh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Sehingga para ulama kemudian baru membukukan yang namanya kitab fikih, menjelaskan perintah Nabi ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib. Mufradatul hadis, arti kata hadis, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya apa-apa yang diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu. Sedangkan Imam Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan lafaz ucapan terakhir dari ucapan para nabi terdahulu yang melekat di hati orang-orang jahiliyah. Dari sini maka kita memahami bahwa para nabi terdahulu mereka memberikan pengajaran-pengajaran kepada para pengikutnya, kepada umatnya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sebagian di antara ajaran para nabi terdahulu itu ada yang kemudian hilang atau diselewengkan oleh umatnya sendiri. Nah, di antara ajaran yang belum diselewengkan atau masih benar, masih asli dari Nabi, dan itu kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi, yaitu pesan para Nabi terdahulu, kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi ini merupakan ajaran para Nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang pada prinsipnya semua Nabi itu membawa ajaran yang sama dalam hal tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi kecuali pasti menyerukan kepada tauhid, pasti menyerukan kepada Islam. Jadi para nabi membawa ajaran yang sama, ajaran Islam. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan Nasrani, nabi yang mengajarkan Yahudi. Nasrani, Yahudi itu adalah ajaran yang sudah diselewengkan oleh umatnya. Umat Nabi Musa menyelewengkan ajaran Nabi Musa sehingga menjadilah sebuah ajaran yang dinamakan ajaran Yahudi, yaitu kaum Yahudi. Kemudian ajaran Nabi Isa juga diselewengkan oleh umatnya sendiri yang kemudian menjadi agama Nasrani. Padahal mereka semuanya menyerukan hal yang sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesembahan-sesembahan yang ada. Sehingga kalau ada orang yang mengaku pengikut Nabi Isa tapi kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya mereka juga telah mengingkari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang mengaku mengikuti Nabi Musa tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mereka telah mengingkari ajaran Nabi Musa itu sendiri. Begitu juga dengan para nabi terdahulu, mereka membawa ajaran yang sama. Min kalamin nubuwatil ula, yang disepakati dan dianjurkan oleh para nabi terdahulu yang dan belum dihapus. Sekaligus bisa dipahami bahwa malu adalah perkara yang disepakati oleh para nabi. Dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan perawi lain disebutkan dengan lafal yang bunyinya an-nubuwah al-ula, nabi-nabi yang terdahulu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Idza lam tastahi, jika kamu tidak malu. Riwayat yang lain menyebutkan dengan lafaz idza lam tastahi tanpa ada ya-nya, lam tastahi. Ini adalah perbedaan riwayat. Akan tetapi riwayat pertama yaitu dengan ya lebih sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Di dalam surat Al-Baqarah di situ menggunakan ya, la yastahyi. Jadi riwayat yang lebih tepat adalah menggunakan ya. Kemudian fasna' ma syi'ta, maka lakukan apa saja sekehendak kamu. Kalimat perintah di sini bermakna ancaman. Jadi meskipun di sini katanya berbuatlah, tapi perintah di sini bukan berupa anjuran, melainkan sebuah ancaman. Seperti kalau misalnya ada seorang ayah yang bilang sama anaknya, "Nak, kamu kalau nggak mau diatur dah pergi saja dari rumah ini." Itu bukan berarti suruh minggat,
tapi diancam kalau kamu nggak bisa diatur jangan lagi tinggal di sini. Kalau mau tinggal di sini kamu harus bisa diatur. Begitulah perumpamaan di sini ya. Sama. Kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu, silahkan. Ini bukan sebuah perintah, tapi ini adalah ancaman. Awas kalau kamu nggak malu kemudian berbuat sesukamu nanti akan ada akibatnya. Seolah-olah jika kamu tidak malu maka lakukan apa saja dan Allah akan membalasmu. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Yang pertama, warisan para nabi. Rasa malu adalah sumber akhlak yang terpuji, juga merupakan pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wajar jika ia merupakan peninggalan nabi-nabi terdahulu yang tidak terhapus sebagaimana beberapa syariat yang lain. Lalu terpelihara secara turun-temurun, diwarisi para nabi dari zaman ke zaman hingga akhirnya sampai pada umat Islam. Jika rasa malu adalah warisan para nabi dan rasul, juga jelas-jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, maka kita wajib memelihara rasa malu yang telah diberikan Allah kepada kita, menjadikannya sebagai akhlak agar warisan para nabi tersebut tetap terpelihara dan menghiasi kehidupan. Yang kedua, pengertian hadis. Tentang makna hadis ini para ulama berbeda dalam memahaminya, tapi intinya adalah sama, hanya berbeda ungkapan. Yang pertama, ya, terdapat 3 versi penjabaran ketika mengartikan hadis ini. Yang pertama adalah perintah. Dalam hadis ini menunjukkan ancaman. Itu komanya dihilangkan saja. Perintah dalam hadis ini menunjukkan ancaman. Seakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak memiliki rasa malu maka lakukanlah sekehendakmu dan Allah akan memberimu siksa yang pedih. Perintah seperti ini juga terdapat dalam Al-Quran. Berbuatlah sesuka hati kalian dalam surat Fussilat. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Itu bukan anjuran tapi ancaman. Artinya silahkan. Jadi Allah tidak memaksa hambanya. Silahkan berbuat sesuka kalian, tapi ingat ada akibatnya. Itu yang pertama, yaitu ancaman. Yang kedua, para ulama ada yang memahami perintah dalam hadis ini berarti pemberitahuan tanpa ada anjuran ataupun ancaman. Seolah hadis di atas memberitakan bahwa jika seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan melakukan apa saja karena yang bisa mencegah dari perbuatan keji adalah rasa malu. Tidak heran jika rasa malu telah tiada, ia akan asyik dengan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang pertama tadi maknanya ancaman, yang kedua ini maknanya adalah sekedar pemberitahuan bahwa orang yang tidak punya rasa malu dia akan berbuat sesukanya tanpa ada perintah ataupun ancaman. Yang ketiga, perintah dalam hadis ini menunjukkan ibahah, artinya dibolehkan. Artinya, jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dilarang, ini catatannya, yang tidak dilarang oleh syarak, maka lakukanlah. Tapi kalau dilarang jelas tidak boleh. Karena pada prinsipnya sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak maka boleh dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan adat atau kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat di dalam masyarakat yang tidak disebutkan hukumnya secara spesifik, secara detail di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lalu bagaimana hukumnya semua itu? Catatannya, selama tidak bertabrakan dengan nas atau teks dari Quran maupun hadis, tidak menabrak larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak menimbulkan rasa malu, maksudnya perbuatan itu tidak memalukan, maka hukumnya adalah boleh. Jadi nanti ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya misalnya pakai celana? Lah kamu malu nggak pakai celana? Nggak malu, ya sudah pakai. Ya. Tapi di sebagian tempat ada orang yang malu pakai celana, selalu pakai sarung atau gamis. Ya sudah, berarti jangan pakai celana. Artinya kalau kamu tidak malu silahkan pakai. Berarti tidak bertentangan dengan adat di tempat kamu. Tapi di tempat lain ada orang yang pakai celana malu.
mereka selalu pakai sarung atau pakai gamis. Ya sudah, berarti jangan dipakai. Ada orang di sebagian tempat itu kalau tidak pakai peci malu, sehingga kemana-mana dia selalu memakai peci. Maka jangan dilepas pecinya. Nah, itulah makna yang ketiga ini. Artinya apa? Kalau perbuatan itu tidak membuat kamu malu, maka lakukan selama memang tidak ada larangan di dalam syariat. Selanjutnya, namun demikian yang paling sahih dari tiga pengertian di atas adalah pengertian pertama, yaitu ancaman. Meskipun Imam Nawawi lebih memilih pengertian ketiga dan Ibnu Qutaibah lebih memilih pengertian yang kedua. Yang ketiga, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan ada dua macam rasa malu. Yang pertama, rasa malu pembawaan atau tabiat, yaitu rasa malu yang sudah dibawa manusia sejak lahir. Rasa malu ini bisa membawa pemiliknya kepada akhlak yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jika rasa malu ini terus tumbuh dan berkembang, maka seseorang tidak akan melakukan maksiat, perbuatan keji dan berbagai perilaku yang menunjukkan kerendahan akhlak. Karena itu rasa malu merupakan sumber kebaikan dan salah satu cabang dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Rasulullah SAW sendiri lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitan. Ini yang menceritakan adalah sahabat. Ya, saking malunya Nabi sampai digambarkan lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitan. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang merasa malu maka akan bersembunyi, barang siapa yang bersembunyi maka akan berhati-hati, dan barang siapa yang berhati-hati maka ia akan terjaga. Tentu saja malu yang disebutkan di sini adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malu kepada makhluk yang lain. Karena kalau makhluk terbatas pandangannya. Kalau orang hanya malu kepada makhluk, ketika tidak ada makhluk dia tidak akan malu lagi. Tapi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa memiliki rasa malu yang tidak pernah lepas dari dirinya, karena pengawasan Allah tidak pernah terputus. Yang kedua, ada juga rasa malu yang diperoleh melalui usaha, yaitu rasa malu yang didapat seseorang setelah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa malu seseorang itu dipengaruhi oleh pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah, dia jauh lebih tidak malu daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah otomatis. Kalau orang mengenal Allah, semakin dia mengenal siapa sebenarnya Rabbnya, siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memiliki rasa malu yang semakin besar. Apalagi setelah mengetahui keagungannya, kedekatannya terhadap hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi sekalipun di dalam hati. Maka seorang muslim bukan hanya mengawasi perbuatan yang tampak saja, yaitu ucapan dan perbuatan badannya, tapi juga sampai dia mengoreksi masalah hatinya. Jadi kita tidak boleh berdosa, bermaksiat dari lahir sampai batin. Bahkan maksiat yang batin itu yang dosanya jauh lebih besar, kata para ulama. Maksiat dalam hati yang tidak tampak itu jauh lebih besar dosanya daripada maksiat yang tampak. Apa maksiat yang batin itu yang tidak tampak? Yaitu riya, ingin dilihat orang, pamer, ujub, merasa bangga diri, sombong, kemudian sum'ah, pengen didengar, hasad, rasa iri, dengki. Itu kan semua penyakit-penyakit yang tidak tampak. Dan Allah tahu. Maka orang yang paham bahwa dia senantiasa dilihat Allah, dia akan malu untuk memiliki rasa sombong, rasa hasad, rasa riya dan seterusnya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Kita semuanya harus mengoreksi hati kita. Bisa jadi mungkin secara zahir kita bebas dari kemaksiatan, tapi jangan sampai hati kita kemudian
dimasuki oleh maksiat-maksiat batin yang itu dosanya jauh lebih besar. Orang yang tidak beribadah tapi dia merasa berdosa, merasa bersalah kepada Allah, jauh lebih baik daripada orang yang beribadah tapi kemudian dia merasa sombong. Bukankah iblis dulu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena sombong? Sedangkan Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa berdosa, merasa salah, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, yaitu rasa malu yang diperoleh melalui usaha. Maka semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin merasa malu. Kalau sebelumnya mungkin dia perilakunya tidak dia perhatikan, tidak dia jaga, pakaiannya tidak dia jaga, omongannya enggak dia jaga, karena dia belum tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka dia secara otomatis akan menjaga semua itu. Dan ini pun menjadi tolak ukur diri kita masing-masing, sejauh mana kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari perilaku kita. Kalau kita masih suka omongan, ucapan yang tidak baik, kita masih melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, maka berarti pertanda bahwa kita sebenarnya belum sadar bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum kenal sebenarnya siapa Allah. Nah, kita menganggap Allah itu jauh, nggak melihat kita, nggak memperhatikan kita. Ketika sepi kita merasa tidak ada yang melihat kita. Itulah keyakinan yang keliru, yang harus kita luruskan bahwa ini keliru, bahwa sebenarnya Allah itu selalu melihat kita. Maka pada zaman dahulu ada sebagian orang soleh yang sampai mereka tidak berani membuka auratnya meskipun di tempat yang tersembunyi. Setiap mau dibuka selalu mencari tutup yang lain supaya tidak ketahuan, supaya tidak kelihatan. Mengapa? Ketika ditanya dia menjawab, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat saya. Bagaimana saya bisa menutupi diri saya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mau kelihatan auratnya? Ini adalah puncak rasa malu. Ketika seseorang dalam kondisi sendirian, dia masih merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini juga bisa diperoleh setelah seorang hamba menyadari betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa ia masih teramat kurang dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang malu, maka beliau menjawab, ru'yatul alai wa ru'yatul taksiri, yaitu ketika seorang hamba bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak itu, kemudian dibandingkan dengan ibadahnya yang tidak seberapa. Disitulah orang kemudian baru akan merasakan malu. Maka orang yang tidak malu adalah orang yang tidak mampu melihat semua itu, melihat nikmat Allah yang sangat banyak, kemudian dibandingkan dengan ibadahnya yang cuma sedikit, tidak ada apa-apanya. Ibadah kita kalau mau ditimbang, mau ditukar dengan surga mungkin masih belum cukup. Tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, Allah menghargai amal yang cuma tidak seberapa ini ya. Sholat 5 waktu, cuma 5 waktu. Dulunya mau ditetapkan 50 waktu. Kira-kira kita ditetapkan 50 waktu, bagaimana kita mau beraktivitas? Dulu mau ditetapkan 5 waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya sehingga hanya 5 waktu yang wajib saja. Yang lainnya silahkan, mau dilakukan terserah, mau tidak dilakukan terserah. Kalau dilakukan maka semakin mendapatkan pahala dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun juga sama. Dalam setahun 12 bulan cuma diwajibkan 1 bulan. Masih ada 11 bulan lagi yang kita tidak diwajibkan berpuasa. Tidak seberapa amalan kita itu sebenarnya. Ya, maka setelah kita menyadari dibandingkan dengan nikmat Allah, coba silahkan hitung nikmat Allah kalau bisa. Silahkan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin kita tidak menyadarinya ya, bahwa nikmat kita itu besar. Kita kadang-kadang sadar terhadap nikmat itu. Yang pertama, kalau nikmat itu sudah dicabut. Nikmatnya bisa melihat kapan? Kalau sudah tidak bisa melihat. Nikmatnya bisa mendengar kalau sudah tidak bisa mendengar. Baru terasa nikmatnya mendengar. Ya Allah, dulu saya bisa mendengar, ternyata itu sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmatnya bisa berjalan ketika sudah tidak bisa berjalan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, orang baru sadar terhadap nikmat kalau dia melihat orang lain yang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ditegur oleh Allah
dengan teguran yang keras ketika kita tidak mampu ditegur dengan teguran yang lembut. Teguran yang lembut apa? Nasihat-nasihat, ya, ilmu. Ini ada teguran yang lembut. Teguran yang agak keras yaitu diperlihatkan di hadapan kita orang yang cacat, orang yang kurang sempurna fisiknya. Itu teguran bagi kita. Teguran yang agak keras sedikit supaya kita sadar. Teguran yang paling kasar adalah ketika nikmat itu dicabut dari diri kita karena kita tidak bisa mensyukurinya. Ya, la in syakartum la azidannakum, janji Allah, kalau kamu bersyukur aku tambahi. Wala in kafartum, tapi kalau kamu mengkufuri nikmatku maka ingatlah bahwa siksaku amat pedih. Siksa di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita mampu bersyukur terhadap nikmat Allah. Sehingga dari dua sikap tadi, melihat nikmat Allah yang sangat banyak kemudian dibandingkan dengan amalan kita, kita akan tumbuh, ya, dalam diri kita akan tumbuh rasa malu kepada Allah. Ya Allah, selama ini nikmatmu sudah cukup banyak, tapi saya ibadah sholat cuma 5 waktu saja, kok malas-malasnya seperti ini. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, mulai kita perbaiki lagi amalan kita. Imam Abu Ali At-Taqaq, beliau juga pernah mengatakan bahwa al-haya'u tarkut da'wa baina yadayillah. Malu itu adalah seseorang tidak mampu mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai orang yang memiliki rasa malu itu tidak mampu mengadu kepada Allah. Ketika dia sakit, dia malu mau mengadu kepada Allah. Masa baru dikasih sakit begini saya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Malu dia. Selama bertahun-tahun saya sehat, tidak pernah ada masalah. Baru sekali ini Allah menguji saya dengan sakit, masa saya harus mengadu? Malu. Itu orang yang soleh sampai tingkatan tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa malu. Nah, kalau sudah nggak ada rasa malu, jangankan kepada Allah, kepada makhluk pun dia tidak segan-segan untuk mengadu. Baru sakit sedikit kemudian dia cerita-cerita, ya, kepada orang. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menceritakan tentang cobaan yang dia terima kepada makhluk, berarti dia telah mengadukan Allah kepada makhluk. Padahal mestinya kita mengadukan makhluk kepada Allah, kan begitu? Kita dapat perlakuan yang tidak baik dari tetangga, dari orang lain, kita kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, berikanlah ampunan kepada saya, semoga ini menjadi pelajaran bagi saya, berikanlah kesabaran kepada saya. Begitu mengadukan perlakuan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak punya rasa malu, justru sebaliknya, diberikan ujian oleh Allah untuk meningkatkan derajatnya atau menghapus dosanya, dia justru bercerita-cerita, aduh aku ini sakit banget di sini, sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, nggak tahu ini kenapa ini. Dia mengeluh ke sana kemari, mengadukan sakitnya kepada makhluk. Padahal makhluk juga sama dengan dirinya, dia lemah. Kalaupun dia punya solusi, paling-paling hanya nasihat, saran, atau menunjukkan obat. Sedangkan yang menyembuhkan penyakit itu sendiri yang mampu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki rasa malu yang tinggi, dia malu, ya, mengadu. Sakit dia tahan. Ya, dia mengadu hanya kepada Allah saja. Ya Allah, kalau memang rasa sakit ini untuk menghapus dosa saya, maka saya rela. Asalkan dosa saya Engkau hapuskan, ya Allah. Ya Allah, kalau memang rasa sakit ini untuk meninggikan derajatku nanti di surga, aku rela menjalaninya. Asalkan nanti di akhirat Engkau naikkan derajatku. Itu orang yang memiliki rasa malu, sehingga dia tampak di hadapan manusia seperti tidak sakit, seperti tidak ada masalah, tidak ada problem, selalu tersenyum, selalu baik dengan orang lain. Padahal dia menyimpan sesuatu yang berat, tapi dia tidak mengadukan itu semuanya kepada manusia karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai mengadukan pun kepada Allah masih malu, ya. Dan Allah pun tahu sebenarnya, tanpa kita ucapkan itu Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan secara marfu', yaitu bersumber dari Rasulullah SAW, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, merasa malu kepada Allah adalah dengan menjaga kepala dan apa yang dipikirkan, perut dan apa yang ada di dalamnya, dan selalu mengingat mati dan cobaan.
Barang siapa yang menghendaki akhirat maka akan meninggalkan perhiasan dunia, dan siapapun yang melakukan hal itu maka ia telah memiliki rasa malu kepada Allah. Jika dalam diri manusia tidak ada lagi rasa malu baik yang bersifat bawaan maupun yang diusahakan, maka tidak ada lagi yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji dan hina, bahkan menjadi seperti yang tidak memiliki keimanan sama sekali, ditambahi sekali. Tidak memiliki keimanan sama sekali, sehingga tidak berbeda dengan golongan setan, wal'iyadzubillah. Yang keempat, rasa malu yang tercela. Setelah kita membahas tadi rasa malu yang baik, yaitu bawaan, dan kemudian rasa malu yang menghalang-halangi dari maksiat, maka ada satu jenis rasa malu yang tercela yang perlu kita ketahui. Apa itu? Rasa malu yang dapat menjadikan seseorang yang pertama, yang terbaik dulu ya, yang terpuji. Rasa malu yang dapat menjadikan seseorang menghindari perbuatan keji adalah akhlak yang terpuji, karena akan menambah sempurnanya iman dan tidak mendatangkan satu perbuatan kecuali kebaikan. Namun, ini yang kedua, rasa malu yang berlebih-lebihan hingga membuat pemiliknya senantiasa dalam kekacauan dan kebingungan, serta menahan diri untuk berbuat sesuatu yang sepatutnya tidak perlu malu untuk melakukannya, maka ini adalah akhlak yang tercela karena ia merasa malu bukan pada tempatnya. Apa contohnya? Malu untuk ngaji, malu untuk belajar, malu untuk bertanya. Itu adalah malu-malu yang tidak pada tempatnya, yang menghalang-halangi dia dari kebaikan justru. Seharusnya dia kalau tidak tahu bertanya, tapi karena malu, ayo ikut ngaji, malu nanti saya paling bodoh, merasa begitu. Padahal harusnya kalau merasa paling bodoh, datang paling awal, paling semangat supaya apa? Bodohnya hilang. Ya, bukan malah malu, maka tidak mendapatkan ilmu dua orang, yaitu al-mustahyi, orang yang malu, yang kedua al-mustakbir, yang sombong. Orang yang malu karena dia tidak paham, diam saja, malu nanti saya ditertawai teman-teman, masa pertanyaan begini saya tanyakan, misalnya malu sehingga dia tidak dapat ilmu. Yang kedua orang sombong merasa sudah tahu, gitu aja, gampang, sehingga dia sombong, kemudian ilmu tidak masuk ke dalam kepalanya. Dua orang, sehingga jangan sampai rasa malu menghalang-halangi kita untuk belajar baca Quran. Nggak ngerti bacaannya gimana ya, mau tanya malu, masa saya udah tua begini tanya sama anak kecil misalnya, akhirnya dia bacanya salah, dosa. Maka harus bertanya, jangan sampai rasa malu menghalang-halangi kita dari kebaikan. Seorang ulama berkata, malu bukan pada tempatnya adalah kelemahan. Hasan Al-Basri berkata, malu ada dua macam. Yang pertama merupakan bagian dari keimanan, yaitu malu yang mencegah dari perbuatan jahat tadi. Yang kedua merupakan kelemahan, yaitu malu untuk melakukan kebaikan. Bishr bin Ka'ab Al-Adawi berkata kepada Imran bin Husain, kami mendapati dalam beberapa catatan bahwa malu yang mendatangkan ketenangan dan ketakwaan pada Allah, dan ada yang mendatangkan kelemahan. Imran marah dan berkata, aku beritahukan kepadamu apa yang disabdakan oleh Rasulullah, lantas kamu berbeda pendapat. Kemudian dikomentari bahwa pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imran, bahwa rasa malu yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW adalah rasa malu yang menjadi pendorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itulah malu yang baik. Adapun sikap meninggalkan perintah Allah atau perbuatan baik yang lain bukanlah termasuk sifat malu yang terpuji. Mau diajak ke masjid, sholat, ayo sholat ke masjid, malu nanti saya dikira orang soleh nanti misalnya, atau diolok-olok teman saya, oh jadi suci sekarang. Kan ada sebagian orang yang begitu. Enggak, ayo pakai baju koko, pakai peci, enggak mau nanti dipanggil Pak Kiai misalnya. Itu rasa-rasa malu yang tidak dibenarkan. Karena apa? Menghalang-halangi kita dari perbuatan baik. Apapun yang baik lakukan, baru kemudian kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rasa malu kemudian menghalang-halangi kita melakukan satu kebaikan. Yang kelima, khusus bagi wanita, malu bagi muslimah. Wanita muslimah dihiasi dengan rasa malu. Mereka mendampingi laki-laki dalam menjalani kehidupan dan mendidik anak-anak dengan fitrah kewanitaan yang masih bersih.
Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang salah satu putri Nabi Syuaib yang diperintahkan untuk memanggil Nabi Musa. Bagaimana ceritanya ini? Ceritanya adalah saat Nabi Musa kabur dari Mesir, karena Nabi Musa dahulu hidup di Mesir, yang saat itu rajanya adalah Fir'aun. Diasuh dalam Fir'aun, kemudian Nabi Musa kabur dari Mesir karena pernah memukul seorang Mesir, ya orang asli Mesir, sampai meninggal dunia. Sedangkan Nabi Musa sendiri adalah keturunan Bani Israel. Kemudian Nabi kabur dari Mesir karena takut ditangkap, karena ada isu bahwa Nabi Musa akan ditangkap dan diadili oleh penguasa Mesir yang saat itu Fir'aun yang zalim, yang nanti akan berhadapan dengan Nabi Musa setelah itu. Nabi Musa kemudian lari pergi meninggalkan Mesir, kemudian mengembara sampai suatu daerah yang beliau sendiri juga tidak punya kenalan di situ. Beliau kemudian datang ke situ, kemudian istirahat di sebuah pohon. Dari jauh Nabi Musa melihat sekerumunan orang ya sedang mengerumuni sebuah sumur. Sekelompok orang sedang mengerumuni sebuah sumur, mengambil air di situ. Ya, mereka berebut mengambil air di situ. Kemudian ada dua wanita yang tidak ikut berebut, mereka menyingkir di samping kerumunan orang tadi. Setelah orang-orang itu selesai mengambil air, baru kemudian dua orang wanita tadi datang ke sumur, kemudian mengambil air. Nabi Musa datang ke situ, kemudian bertanya, saya lihat dari jauh kalian berdua tidak ikut berebut mengambil air, mengapa? Kenapa tidak ikut berebut? Ya. Mereka kemudian menceritakan bahwa ayah kami adalah seorang yang sudah tua, yang sudah lemah dan tidak mampu mengambil air, sedangkan kami tidak memiliki saudara laki-laki. Maka kamilah dua putrinya ini yang diutus oleh ayah kami untuk mengambil air, dan kami malu untuk berdesak-desakan dengan orang-orang. Maka kemudian Nabi Musa mengambil timbanya itu, sini saya ambilkan, diambilkan air itu ya, karena tubuh Nabi Musa sangat kuat, beliau kekar, diambilkan dengan mudah, kemudian diserahkan kepada wanita tersebut, dan wanita tersebut kemudian pulang ke rumahnya. Setelah membantu wanita tadi, Nabi Musa kembali lagi duduk di bawah pohon, kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba ini membutuhkan bantuanmu ya Allah, karena tidak memiliki kenalan siapapun di kampung itu. Lalu tidak lama setelah itu, dua wanita yang tadi dibantu oleh Nabi Musa pun kembali lagi. Nah, salah satu di antara wanita itu yang kemudian berjalan dengan rasa malu kepada Nabi Musa. Disinilah Allah menyebutkan bahwa salah satu di antara putri Nabi Syuaib yang ayahnya tadi yang diceritakan itu ternyata adalah Nabi Syuaib, berjalan tamshi ala istihyain, berjalan dengan malu-malu, yang malu mau bertemu dengan laki-laki asing. Kemudian setelah sampai disampaikan kepada Nabi Musa bahwa ayah mereka mengundang untuk datang ke rumah. Lalu Nabi Musa pun mengikuti kedua wanita tersebut. Ketika mengikuti, wanita tersebut awalnya di depan, Nabi Musa di belakang, karena dua wanita ini yang menunjukkan jalan. Tapi ketika angin berhembus, kemudian pakaian wanita itu mulai bergoyang-goyang, Nabi Musa khawatir kalau nanti melihat aurat, sehingga Nabi Musa meminta izin, tolong izinkan saya berjalan di depan. Kemudian Nabi Musa pun berjalan di depan sampai di rumah dua wanita tersebut. Kemudian bertemulah dengan Nabi Syuaib, dan disitulah kemudian cerita berlanjut hingga akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Nah, di sini sebagian ulama menafsirkan kenapa dua wanita tersebut malu ketika berjalan mendekati Nabi Musa, yaitu malu kalau Nabi Musa menolak tawaran untuk datang ke rumah ayahnya. Jadi berjalan dengan rasa malu. Di samping juga dia malu-malu akan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing. Dia juga malu kalau nanti tidak bersedia untuk datang ke rumahnya. Ini fitrah wanita. Maka semakin rasa malu itu kuat dalam diri wanita, maka semakin baik. Sehingga dalam Islam itu wanita ditutupi tubuhnya seluruhnya, kecuali hanya muka dan kedua telapak tangan, karena memang itu sesuai dengan fitrahnya. Malu kalau dilihat fisiknya. Maka kalau sudah tidak ada rasa malu dalam diri wanita ini, maka akan semakin terbuka ya. Jadi akan semakin terbuka pakaiannya, auratnya mulai dibuka, mulai ditampakkan, pertanda bahwa rasa malunya sudah tidak ada. Semakin hilang, maka semakin hilang juga pakaiannya. Pakaian itu adalah simbol dari rasa malu yang dimiliki oleh seorang muslimah, dan itu adalah kesempurnaan. Bahkan sampai ada wanita itu yang tidak kelihatan sama sekali, mukanya ditutup, bahkan matanya ditutup, kedua tangannya ditutup, kaki pakai kaos kaki. Ada
Ya. Di negara Arab banyak saya menyaksikan seperti itu. Sampai matanya ditutup, jadi cuma ada jaring-jaring kecil begitu. Jaring-jaring yang kelihatan samar-samar kalau melihat itu. Sampai saking malunya mereka tidak mau kelihatan matanya sekalipun. Apalagi kalau orang Arab memang luar biasa. Ya. Kecantikannya mereka melebihi orang kita. Ya. Sehingga mereka harus ditutup begitu. Kelihatan matanya saja sudah fitnahnya luar biasa. Sampai ditutupi wajahnya. Meskipun alasannya bukan itu, ya bukan karena cantik atau tidak cantik. Memang kalau aurat ditutup, dan Islam memberikan toleransi, yaitu yang boleh dibuka adalah kedua ketelapak tangan dan wajah. Meskipun sebagian ulama ada yang tetap mengatakan wajah termasuk yang harus ditutup kalau bisa menimbulkan fitnah. Kita lanjutkan. Maka kemudian, nah ini ayatnya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Surat Al-Qasas ayat 25. Putri Syuaib alaihissalam berjalan dengan penuh rasa iffah, kebersihan jiwa ketika bertemu seorang laki-laki. Inilah sifat asal perempuan. Kalau bertemu dengan laki-laki dia akan rasanya malu. Maka kalau tidak ada rasa malu, dia akan menjadi wanita yang tak tahu malu. Ya bahasa kita, ngobrol dengan laki-laki nggak ada batasannya, nggak punya rasa malu, ketawa-tawa, keterbahak-bahak, cekakaan. Ya padahal bukan mahram. Nah ini merupakan tanda bahwa rasa malu sudah mulai luntur. Khususnya wanita yang belum pernah menikah. Kalau sampai ada yang seperti itu sudah tidak punya rasa malu lagi. Berjalan dengan penuh rasa malu dan jauh dari usaha untuk menarik perhatian, bukan justru malah cari perhatian. Meskipun demikian, ia tetap mampu menguasai diri dan menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan jelas. Inilah rasa malu yang bersumber dari fitrah yang suci. Seorang gadis yang anggun dan solehah secara fitrah akan merasa malu ketika bertemu dan berbicara dengan laki-laki. Akan tetapi karena kesucian dan keistiqomahannya, ia tidak gugup. Ia berbicara dengan jelas dan sebatas keperluan. Adapun wanita yang senantiasa bersolek, pergi tanpa mahram, itu yang lebih tepat mahram bukan muhrim, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan yang diperbolehkan secara syar'i, maka wanita seperti ini jelas bukan hasil didikan Al-Qur'an ataupun Islam. Mereka ini telah mengganti rasa malu dan ketaatan kepada Allah dengan rasa tidak tahu malu, kemaksiatan dan berbagai perbuatan keji. Dengan demikian mereka telah membantu terrealisasinya keinginan musuh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kerusakan. Sehingga salah satu agenda orang-orang yang memusuhi Islam supaya umat Islam itu jauh dari agamanya adalah mengeluarkan wanita-wanita dari rumah mereka untuk hal-hal yang tidak mereka perlukan. Maka dikeluarkan wanita-wanita dari rumah. Kalau zaman dahulu wanita itu tinggal di rumah bersama dengan anak dan suami mereka. Bahkan guru kami sampai memberikan sebuah perumpamaan bahwa dahulu wanita-wanita kami itu dalam seumur hidup cuma keluar 3 kali. Ini saking tidak pernah keluarnya mereka di dalam rumah. Maksudnya bukan berarti tidak pernah keluar, saking jarangnya sampai dikatakan cuma 3 kali. Kapan? Pertama ketika lahir, kedua ketika menikah, ketiga ketika meninggal dunia. Lahir, keluar. Menikah, mau gak mau keluar. Kemudian meninggal dunia, keluar. Selebihnya di rumah dengan suaminya. Ini perumpamaan ya, meskipun ya dalam kenyataannya mungkin tidak. Tetapi ini adalah gambaran bahwa dalam Islam itu wanita itu tinggalnya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah di dalam rumah kalian. Ya. Kalau zaman sekarang wanita-wanita sudah di luar, maka ini merupakan sumber fitnah. Tentu saja bukan berarti dilarang keluar. Boleh, dalam Islam juga diatur. Kalau keluar untuk keperluan, contohnya jual beli, diperbolehkan. Untuk taklim misalnya ibu-ibu boleh. Dan zaman Nabi pun juga ada wanita yang keluar untuk taklim. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terjadi ikhtilat, yaitu campur aduk. Maka kalau di sebuah tempat kerja wanita bercampur dengan laki-laki, hendaknya dihindari. Ya, dihindari wanitanya bercampur di situ. Cari pekerjaan yang tidak
menimbulkan ikhtilat, campur aduk. Ya ini karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan diawali dari ikhtilat, campur aduk. Sekantor, ya duduknya sampingan mejanya, kemudian kenalan, kemudian ngobrol, tanya jawab, kemudian lama-lama curhat, lama-lama janjian, lama-lama dan seterusnya. Ini bukan omong kosong, ini fakta. Ini adalah kenyataan, ada yang sampai seperti itu. Guru dengan guru, pegawai dengan pegawai, karyawan dengan karyawan, buruh dengan buruh. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Karena sering ketemu. Kata orang Jawa apa? Witing tresno jalaran ora ono sing liya. Jalaran kulino, karena keterbiasa. Ya lama-lama suka. Ya meskipun awalnya pertamanya dilihat enggak, yang laki-laki enggak ganteng-ganteng amat, yang perempuan juga enggak ayu-ayu amat, tapi gara-gara sering ketemu lama-lama kok tak sawang-sawang kok semakin bikin tresno. Nah ini kenapa? Ikhtilat. Maka harus dihindari. Maka lama-lama akan membandingkan, orang yang sering bertemu dengan lawan jenisnya akan membandingkan, kok suamiku enggak begitu ya? Kok dia kok lembut, ngomongnya enak, sopan, suamiku tuh marah-marah aja sama aku. Akhirnya membanding-bandingkan. Begitu juga dengan suaminya, istriku kok enggak gitu ya? Cerewet, kemudian kasar, kemudian gini dan itu. Nah disitulah mulai setan membisik-bisiki, sehingga terjadilah penyimpangan. Nah ini, sehingga kalau wanita itu kembali kepada ajaran Al-Quran, ajaran Islam, rasa malu dijaga sehingga tidak bercampur, tidak bergaul dengan laki-laki, kecuali hanya hal-hal yang diperlukan, ya benar-benar diperlukan, tidak bisa tidak, jual beli misalnya untuk transaksi, untuk menuntut ilmu dan sebagainya, itu pun batas-batas yang diperbolehkan saja, selebihnya tidak dia lakukan, maka itu masih diperbolehkan. Mereka ini telah mengganti rasa malu dan ketaatan Allah dengan rasa tidak malu, kemaksiatan dan berbagai perbuatan keji. Dengan demikian mereka telah membantu terrealisasinya keinginan musuh Allah untuk melakukan kerusakan. Yang keenam, buah dari rasa malu. Rasa malu akan membuahkan ifwah, kesucian diri. Maka barang siapa yang memiliki rasa malu hingga dapat mengendalikan diri dari perbuatan buruk, berarti ia telah menjaga kesucian dirinya. Rasa malu juga akan membuahkan sifat wafa, yaitu selalu menepati janji. Ahnaf Ibnu Qais berkata, dua hal yang tidak akan berpadu dalam diri seorang muslim tentunya, yaitu dusta dan harga diri. Sedangkan harga diri akan melahirkan sifat sidq, yaitu benar, wafa menepati janji, malu dan ifah, yaitu kesucian diri. Orang yang punya rasa malu, dia pantang untuk mengingkari janjinya. Yang nomor 7, lawan dari rasa malu, kebalikan dari rasa malu adalah rasa tidak tahu malu. Ini adalah sifat yang tercela karena mendorong pemiliknya untuk melakukan kejahatan, tidak peduli dengan segala cercaan, hingga ia melakukan semua kejahatannya dengan terang-terangan. Dinasihati nggak mau, diomelin, diomongin orang nggak peduli. Bahasa kita apa? Rai gedek, rai tembok, nggak punya rasa malu. Di depan orang nggak punya rasa sopan, nggak punya rasa malu, auratnya diumbar, kemudian cekakaan, kemudian macam-macam. Ya perbuatan-perbuatan yang bukan hanya Muslim saja, kadang-kadang orang non Muslim pun juga risih melihatnya. Nah ini adalah rasa malu yang tidak pantas dimiliki oleh seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, semua hambaku akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Auratnya harusnya ditutupi, malah diumbar di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian berjoget-joget, menari-nari, menyanyi, menggoda laki-laki sana sini. Ditontonkan malah di video, nggak peduli, nggak punya rasa malu. Maka kata Nabi apa? Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam maksiat itu, wal'iyadzubillah, kalau enggak bertobat itu nanti dosanya, siksanya luar biasa. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku yang berdosa, yang sembunyi-sembunyi dosanya karena rasa malu kepada Allah, itu masih mungkin untuk dimaafkan. Tapi yang al-mujahirin, yang terang-terangan dengan dosanya justru malah dikampanyekan, dipromosikan, diiklankan di mana-mana, tidak punya rasa malu sama sekali, itulah yang kata Nabi, kecuali mujahirin, mereka itu yang sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malu sudah tidak ada dalam dirinya. Orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan
kepada sesama manusia tidak akan jera dari melakukan kejahatannya kecuali dengan hukuman yang tegas dan keras. Karena ada sebagian orang yang memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa malu. Kalau orang misalnya dalam Islam orang berzina sebelum menikah dicambuk sebanyak 100 kali. Dan cambuknya itu pun sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Tidak terlalu menyakitkan karena jald atau cambuk dalam Islam itu tidak boleh sampai melukai daging. Jadi hanya sekedar melukai atau menyakiti kulit saja, panas begitu saja. Maka kalau orang punya rasa malu dengan dicambuk itu saja dia sudah malu, sudah berhenti dari perbuatan zina, dilihat oleh keluarganya, oleh kerabatnya. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya rasa malu, mau dicambuk 100 kali, besok zina lagi, dicambuk lagi. Kenapa? Dia tidak mempan ya dengan hukuman yang hanya seperti itu. Dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Nah ini yang membedakan antara orang yang punya malu dan tidak punya rasa malu. Yang nomor 8, pelajaran tugas orang tua dan para pendidik. Orang tua dan para pendidik berkewajiban untuk menanamkan rasa malu secara sungguh-sungguh. Untuk itu hendaknya mereka menggunakan berbagai metode pendidikan yang baik seperti mengawasi perilaku anak-anak dan segera meluruskan jika melihat perbuatan yang bertentangan dengan rasa malu, memilihkan teman bermain yang baik, memilihkan buku-buku yang bermanfaat, menjauhkan dari berbagai tontonan yang merusak, dan menjauhkan dari omongan yang tidak baik. Ini tugas kita semuanya sebagai orang tua, khususnya para guru, para pendidik, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau dulu kami di Suriah itu ulama mengatakan dulu mereka bercerita tentang orang tua mereka dahulu orang tua kami mengajari kami 3 kalimat. Yang pertama haram, yang ketiga tidak boleh, yang kedua tidak boleh, yang ketiga adalah aib. Ya, haram, la yajuz, tidak boleh, yang ketiga aib. Jadi anak itu akan tahu bahwa kalau mereka melakukan perbuatan yang menyakiti orang maka dikatakan haram, tidak boleh, haram itu hukumnya, haram itu yang paling berat. Yang kedua la yajuz, agak ringan kesalahannya, la yajuz ini enggak boleh ya. Makan dengan tangan kiri, minum dengan berdiri, la yajuz, tidak boleh. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya adalah akhlak terpuji yang ditinggalkan maka dikatakan aib ya. Aib contohnya apa? Jangan minta makan sama orang, jangan merepotkan orang, aib. Sehingga 3 kalimat itu ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Kalau berat dikatakan haram, ya tidak boleh. Yang kedua, la yajuz, sekedar tidak boleh saja, tapi tidak sampai haram. Yang ketiga, aib dalam masalah keutamaan akhlak. Nah ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Kalau mereka kelihatan yang tidak baik, segera kita tegur. Makan dengan tangan kiri, ayo makan dengan tangan yang mana? Kemudian misalnya diajak ke warung, kemudian minta sesuatu, dan sesuatu itu enggak penting, aib ya, enggak boleh seperti itu. Atau misalnya ada orang punya sesuatu dia minta diajari aib ya, jangan suka minta-minta. Nanti abi belikan, nanti umi belikan. Yang penting jangan minta-minta, aib. Harus diajarkan sehingga apa? Tertanam dalam hati mereka, oh, kalau begitu perbuatan minta-minta itu adalah aib. Sehingga ada anak yang tumbuh itu dalam kondisi seperti itu. Tidak pernah meminta-minta karena apa? Dari rumah sudah diajari oleh orang tuanya. Nanti kamu jangan suka minta-minta. Orang kalau diminta itu enggak senang. Ya kalau diberi alhamdulillah terima. Kalau tidak diberi jangan minta-minta. Jangan merepotkan orang. Kalau orang direpotkan itu tidak suka. Diberi pelajaran oleh ibunya, oleh ayahnya, sehingga dia tumbuh dengan akhlak yang terpuji, memiliki rasa malu. Yang ke-9, rasa malu adalah kebaikan. Jadi semakin tebal rasa malu yang dimiliki maka semakin banyak kebaikannya, dan semakin sedikit rasa malu yang dimiliki maka semakin sedikit pula kebaikannya. Yang terakhir, tidak perlu ada rasa malu saat mengajarkan masalah-masalah agama dan mencari kebenaran. Ini khusus dalam masalah kebenaran, kita tidak boleh malu menjelaskannya. Tanya tentang misalnya masalah haid, masalah nifas, masalah hubungan suami istri, hukum-hukum Islam yang terkait dengan keluarga, tidak perlu malu, ceritakan. Karena apa? Karena itu adalah kebenaran yang justru kalau kita malu-malu menjelaskan malah nanti enggak jelas. Ya, mau dijelaskan tapi bahasanya enggak jelas, nanti malah tidak jelas, menimbulkan salah persepsi. Intinya dalam masalah kebenaran kita menyampaikan dengan sejelas-jelasnya tanpa perlu ada rasa malu, dan ini nanti dibahas dalam ilmu fikih secara rinci
ya, detil hubungan manusia sesamanya, kemudian muamalah itu dibahas di sana, dari mulai toharoh bersuci, bagaimana seorang laki-laki bersuci, bagaimana seorang wanita bersuci, semuanya dibahas secara detil, dan itu tidak boleh ditutup-tutupi karena rasa malu, karena ini adalah kebenaran. Begitu juga kalau kita memiliki suatu permasalahan, kita juga jangan malu-malu untuk menanyakannya supaya masalah itu menjadi jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 53. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penjelasan hadis nomor 20. Mudah-mudahan kita bisa hayati makna hadis ini dan kemudian mengamalkan perintah-perintah Allah kepada kita, menjauhi segala larangan-larangan Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita dikaruniai rasa malu sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang membuat Allah tidak ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.